Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Apakah kamu pernah mendengar tentang burung misterius yang pernah mengalahkan pasukan gajah yang perkasa? Burung ini bukan sembarang burung, melainkan pasukan khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya begitu fenomenal, menghancurkan kesombongan dan ambisi seorang panglima yang dikenal karena kebengisannya. Penasaran bagaimana burung ababil mampu membuat pasukan Abraha porak-poranda? Jika kamu seorang Muslim, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama burung ababil. Diketahui burung tersebut bukanlah satu jenis spesies yang ada di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan burung ini untuk menghancurkan kesombongan dan keserakahan Abraha. Dialah sang panglima perang negeri Yaman yang begitu ditakutkan. Namanya begitu dikenal karena kebengisan dan juga kekuatannya yang dahsyat. Namun sekuat apapun Abraha, dia tetaplah manusia biasa. Tak akan mampu ia menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan tersebut sontak saja lebur setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan burung ababil dari langit. Seperti apa sebenarnya burung yang mengalahkan pasukan gajah tersebut? Mari kita ulas bersama. Ciri fisik burung ababil bukanlah spesies burung yang ada di bumi. Burung tersebut merupakan pasukan khusus yang diciptakan untuk memiliki kekuatan jauh melampaui manusia. Burung-burung tersebut digambarkan memiliki warna yang berbeda. Ada yang hitam, putih, dan hijau. Masing-masing dari burung tersebut membawa 3 batu. 1 di paruh dan 2 di kaki mereka. Batu tersebut merupakan kerikil-kerikil dari neraka yang begitu panas. Cara burung ababil membawa batu panas tersebut terlihat seperti pesawat tempur aerodinamis yang seperti pesawat F-15 atau Sukhoi Su-20. Namun dengan jumlah yang luar biasa banyak. Saking banyaknya burung-burung tersebut terlihat seperti kepulan asap yang pekat. Dan burung ababil diciptakan sebagai pasukan yang kuat. Abraha saat itu dikenal sebagai panglima yang sangat ditakuti karena kekuatannya. Namun diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah menciptakan pasukan udara yang memiliki kekuatan melampaui para manusia sombong tersebut. Digambarkan bahwa burung ababil memiliki kekuatan untuk membawa batu panas dari neraka dan melemparkannya pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebatuan yang sontak buat pasukan Abraha terhempas seperti daun-daun kering yang dimakan ulat. Dalam hitungan menit pasukan yang terkenal luar biasa kuat tersebut porak-poranda. Peristiwa hancurnya pasukan Abraha memang menimbulkan banyak pertanyaan terutama dari sisi sains. Sebab batu-batu yang digunakan para burung untuk menghancurkan para pasukan Abraha hilang begitu saja. Penelitian tentang batu tersebut pun tidak bisa dilakukan. Batu yang sama kemungkinan juga telah menghancurkan kaum Lut yang membangkang seperti ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri Lut itu bagian yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan sijil, batu dari tanah yang terbakar, dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Hud, ayat 82-83. Hingga saat ini, banyak yang tidak percaya jika bebatuan tersebut berasal dari neraka. Sebab, jika benar berasal dari neraka, tentu bumi sudah berlubang karena panasnya. Banyak yang berpendapat bahwa batu tersebut berasal dari luar angkasa. Namun dari planet apa? Hingga saat ini, batu yang menghancurkan satu pasukan itu masih menjadi misteri. Sekarang kita akan menceritakan kisah pasukan burung perkasa yang memusnahkan pasukan gajah. Sebelum lanjut, pastikan sahabat umat muslim sudah like, subscribe, dan berkomentar ya. Agar channel umat muslim semakin berkembang, dan jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Burung ababil yang perkasa, yang diciptakan untuk memusnahkan pasukan gajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Al-Quran Surah Al-Firman, ayat 1-5 kisah. Di ini menjelaskan tentang Ashabul Fi'il,
pasukan gajah, seorang penguasa Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Mereka pun mempersiapkan gajah untuk menghancurkannya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 570 Masehi dan 52 tahun sebelum Hijriah, dikenal sebagai Tahun Gajah Al-Kisah. Dalam serangannya untuk menghancurkan Ka'bah digagalkan oleh sekelompok burung atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun penyerangan gajah tersebut, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kisah itu adalah titik awal yang menunjukkan akan datangnya risalah beliau, atau itulah tanda kenabian beliau. Falillahil hamdu wa syukru. Ada hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, yaitu hadits dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Hadits riwayat Az-Tuhawi. Bahkan ada ijma atau kesepakatan para ulama yang mendukung bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, seperti dikatakan oleh Ibnul Munzir, di mana ia berkata, tidak ragu lagi dari seorang ulama kita bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Lalu beliau diangkat jadi Rasul setelah 40 tahun dari tahun gajah. Ketika penyerangan Makkah tersebut, di sana ada orang-orang musyrik yang beribadah pada berhala, dan agama Nasrani lebih baik daripada agama orang musyrik. Kisah ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ka'bah bukan karena adanya orang-orang musyrik yang ada di sekeliling Ka'bah, namun karena untuk melindungi Ka'bah itu sendiri, atau dikarenakan pada tahun gajah tersebut akan lahir Nabi Muhammad SAW di Makkah, atau karena alasan dua-duanya sehingga Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Jawabush Shohi, dinukil dari tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasan Abraha ingin menghancurkan Makkah bermula saat bangsa Persia dan Romawi yang berniat menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu jika Ka'bah dihancurkan, maka upaya mengkristianisasi bangsa Arab lebih mulus. Rupanya para pemimpin Persia dan Romawi saat itu tahu jika menghancurkan Ka'bah secara langsung tak mungkin bisa dilakukan. Selain jaraknya yang jauh, keangkeran suku-suku di Arab yang kadung cinta sama Ka'bah membuat Raja Persia dan Romawi berpikir dua kali untuk menyerang Ka'bah. Mereka pun berusaha menguasai salah satu wilayah timur tengah, tepatnya di Yaman, sebagai permulaan destinasinya melakukan serangan terhadap Ka'bah. Lewat politik adu dombanya, maka terciptalah Abraha sebagai salah satu raja di Yaman, yang dikenal dekat sebagai pemimpin boneka, bangsa Persia dan Romawi. Terpilihnya Abraha terjadi setelah pergolakan politik di Yaman saat kepemimpinan Irbad. Di bawah kepemimpinan Abraha, inilah serangan pertama kali ke Ka'bah dilakukan dan dicatat dalam Al-Quran. Upaya Abraha dimulai dengan membangun gereja di Yaman bernama Syana'a untuk menandingi Ka'bah. Namun upaya itu rupanya tak berpengaruh terhadap bangsa Arab, yang tetap memilih Ka'bah sebagai kiblat ibadahnya. Merasa tak berhasil, Abraha geram dan berniat melangsungkan serangan langsung ke Ka'bah. Abraha berpendapat dengan menghancurkan Ka'bah, bangsa Arab bakal memeluk Kristen. Kronologi kejadian singkatnya, setelah melewati hadangan suku-suku di Arab yang melindungi Ka'bah, sampailah Abraha di dekat Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu mereka berada di dekat Mekah, Abraha mengutus anak buahnya yang bernama Hunayah, yang bernama Hunata al-Hiyari, untuk menanyakan pemimpin kaum Quraisy saat itu. Tanyakan siapa pemimpin negeri ini dan katakan padanya, kami datang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kami tidak akan membunuh mereka selama mereka tidak memerangi kami, tegas Abraha kepada ajudannya. Seperti ditulis dalam buku sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman halaman 159. Pesan itu langsung disampaikan Hunata kepada Abdul Muthalib. Demi Allah, kami tidak ingin berperang dengan Abraha, dan kami juga tidak mampu memeranginya. Ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rumah kekasihnya Ibrahim alaihissalam, kata Abdul Muthalib seperti yang ditulis dalam buku yang sama. Saat perjalanan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha rupanya juga merampas unta-unta milik penduduk Mekah, termasuk milik Abdul Muthalib. Sesampainya di Mekah, Abraha langsung beringas dan merampas harta benda kaum Quraisy, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Hal tersebut sontak membuat kakek Nabi Muhammad tersebut merasa geram dan memberanikan diri untuk meminta kembali unta-unta tersebut. Kakek Nabi Muhammad,
Abdul Muthalib adalah penganut ajaran agama Tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasul lain sebelumnya. Setelah itu Abdul Muthalib bersama Hunata bertemu dengan Abraha. Abdul ingin meminta 200 ekor untanya yang dirampas oleh prajurit Abraha. Abdul Muthalib mendatangi tenda peristirahatan Abraha seorang diri, tanpa pengawalan. Namun saat Abdul Muthalib mengatakan niatnya, ia justru ditertawakan oleh Abraha. Dengan kesombongannya, Abraha pun menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan niat buruknya. Mendengar permintaan dan keberanian Abdul, Abraha berkata, "Katakan padanya bahwa aku merasa kagum padanya dan mendengarkan semua perkataannya. Tapi, bagaimana mungkin ia lebih mementingkan unta-untanya dan membiarkan rumah ibadah yang menjadi agamanya? Dan agama nenek moyangnya aku hancurkan," kata Abraha. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib. "Dan sekarang ini, Tuhannya Ka'bah itu tak mampu menghalangiku," kata Abraha. "Itu urusan Anda dengannya," jawab Abdul Muthalib. Sebagai pemimpin Abdul Muthalib, tak tinggal diam atas upaya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Salah satunya dengan menawarkan sepertiga harta yang dimilikinya agar Abraha mengurungkan ambisinya. Tetapi upaya itu tak bisa meluluhkan hati Abraha. Dia tetap pada ambisinya. Melihat usahanya tak membuat Abraha luluh, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk menuju bukit dan lembah untuk meninggalkan Mekah. Pasukan Abraha memiliki peralatan perang yang sangat lengkap. Masyarakat Mekah yang ketakutan pun langsung mengungsi ke bukit-bukit. "Wahai Tuhanku, aku tidak berharap siapapun mengalahkan mereka selain Engkau," kata Abdul dalam salah satu doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik penghancuran Ka'bah pun tiba. Para pasukan mulai mendekati Ka'bah, namun Abraha mulai merasakan firasat buruk, sebab para gajah seolah enggan mendekati Ka'bah. Padahal sebelumnya Panglima Yaman tersebut begitu yakin akan mudah menghancurkan Ka'bah. Namun keajaiban terjadi, setelah beberapa jarak menuju Ka'bah, pasukan Abraha yang dikomandoi oleh gajah raksasa yang bernama Mahmud, tiba-tiba saja datang jutaan burung dari arah laut di langit yang menyerang bertubi-tubi. Setiap satu burung membawa 3 buah batu kecil yang diselipkan di paruh dan 2 kakinya. Untuk dilemparkan kepada pasukan Abraha, merekalah pasukan khusus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memporak-porandakan kesombongan Abraha serta menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat serangan mendadak dari burung itu, Abraha dan pasukannya kocar-kacir berhamburan tak arah yang jelas. Dalam sekejap Abraha dan pasukannya tewas dan tak meninggalkan jejak sedikit pun. Sejarawan Arab Al-Mas'udi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil mirip burung pipit yang melempari pasukan Abraha dengan batu sijil, yaitu batu yang bercampur tanah. Burung ini keluar dari laut dan masing-masing membawa 3 batu, tutur Al-Mas'udi yang ditulis buku sejarah Ka'bah. Itulah sedikit kisah tentang burung ababil yang menghancurkan pasukan gajah dalam sekejap. Dari kisah di atas, kiranya bisa memberikan pembelajaran bahwa manusia memang tidak patah, lantas memiliki sifat sombong. Seberapa tinggi dan hebatnya ia di mata manusia lain. Itulah kisah luar biasa tentang burung ababil, yang dengan kekuatan ilahi mampu menghancurkan pasukan gajah yang begitu ditakuti. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang pelajaran berharga bahwa kesombongan dan keserakahan manusia tak ada artinya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya dan jazakallah khairan atas dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.